luar biasa dan Onik! Onik baru sore go! Go! Sekali lagi go! Oke, ini dia. The Royal Derby. MPL Playoff Arena. Mana suaranya? Go to the land of down. Ini dia Grand Finale MPL Indonesia. Season yang ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi. Kita sempat melihat Open one-one loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang one-one masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada time to stop blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan one-one dihancurkan. dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Gak mungkin Kairi menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes. Dan Finn, kita lihat. Dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun, menurut aku pribadi gak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, WF Dragon dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari CM, Ari Gisport, masih mau lebih. Ini apa yang terjadi? Bergerak belakang, Kairi dan ternyata satu buah tempo komplek. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun. Gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One-one masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Marcia-nya mulai mendekat. Namun tadi, satu Blood Hunt-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Blood Hunt-nya tadi. Betul banget. Dan juga dari one-one yang kita tahu butuh item ya, dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke one-one. Dan akhirnya dari Finn ini harus benar-benar mengawal one-one-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow-up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. AP16 telah dibuka, sama dengan Veda ST, mundur ke belakang, pindah ke menjadi makanan, dan bahkan bermain dari Onyx Esports, mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 poin retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kairi? Lihat, langsung ada Farsha kembali, dan di sisi adu retribution dan ternyata Kairo masih mengambil 1 poin retribution. Team 5, coba soul plate, tembakkan di sana, 1-1, terbang ke angkasa. Skylar membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim Maroki Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak. Dan juga untuk dari Albert sendiri, agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari IMU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju, dia tendang dengan 1 Way of Dragon, menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan 1 Federal Strike. Ya, dan akhirnya dari RT Hoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari one-one-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap, setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle, tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon point kill dari bottom lane, tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi skate di bawah ini sekarang juga nomor reveal, sambil order trap. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah udah ada 1 outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari Theater Expo ini, pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Mem-wake up langsung ke arah ke tombenya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya, langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa cuy? Udah wangi, gak tampan, gak pertama, tapi bloody hand. Dikeluarkan untuk Albert. Gol cuma di tangan Rama Kyoshi. Tapi nomornya flash. Albert take down. Dan bakal lihat seorang Kairi. Mencoba untuk memberikan damage satu kill. Look at Monster kill. Skylar mencoba untuk terbang. Fokus ke arah belakang. Pedal step for defensive. Tapi cewek nampaknya masih mau lobby. Dan bahkan looking for mania Kairi. Wow, ini dia
serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federasi Rank memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi pintar cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh, Om. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick up di awal yang membuat mereka nggak bisa untuk melakukan satu buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan Dibalas. satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming. Sans respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan satu buah The Way of Dragon dan bahkan kita lihat dari segi retribution Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman, sedangkan dari marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury, cewek. Jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON. WON banget ya. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan kalau bisa kita bilang, dari seorang Skylar, ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yap. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Leg Plate, Ada seorang dua Steel Leg Plate. fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Ararkiosi itu terpaku oleh dua player. Bukan Trisula, tapi cuma dua ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk 1-1 itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Ya. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nanti yang Taito Winter Trench dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bullock. Mengacaukan segala Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memasang team fight, tapi gue nggak tahu team fight-nya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi team fight itu akan ada di luar yang pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada team fight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Parsha. Tapi kalau ngambil ke arah The Way of Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kairi. Ya. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil saat. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Linknya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan link. What? Itemnya jadi. Mereka Oke. bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy cover buff dengan satu lemparan roket Oh, dan bahkan all in. all in. Sans akan coba untuk menggigit kembali. Bagi Toro 91. Skylar memilih untuk mundur. Bermain dari tim Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Sans udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet. Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federasi yang dipakai, ada Bloodihan dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Pampung. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Kiboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Menurut gue juga tadi Vin tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, bloodhound. Karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Tapi itu gameplaynya Vin gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Karena sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Oh, dengan adanya Winter, Sans Winter. ini akan coba memaksa Nge-bait. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal nge-bait. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk 1-1 tuh banyak banget Pak. Guardian Bullock 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan witness point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua, Kairi. Karena cuma Kairi yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan, Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu pack fucking damage, Kairi akan dengan cepat melakukan satu buah Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kairi ini nggak terpick off. Purple Buff sudah diamankan oleh seorang Kairi. Menuju ke arah Soul Plane. Pada aspek for defensive. Clay berada di tengah di poros dari tim Ararkiosi. Wait. Oh my god, Baji Maria batal! Berhasil mendapatkan Keyboy. Dua trigger yang bagus. Terbangkan. Lihat, masuknya Pro Kairi masih mau lebih dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan R7. apapun. Dan bahkan R7, back to everybody! Berhasil mengadakan big clash. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi R7 setidaknya membuat Keyboy ditumpahkan. 2 untuk 2. Oke, ini dia. R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Ox. Di mana Sans menjadi top damage deal
Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana, tapi jangan lupakan arus Heaven. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk RQ Host kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Sans, atau bahkan mungkin dengan Marksman ya, dari Retail yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi RQ Host mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan Onyx Esports. Dan Players Gold by OBS Gold masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat, satu momen teamfight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yap. Dan bisa kita bilang, di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali? Oke. Seperti Royal Derby di Upper Breaker. Tapi lihat, Waduh. Albert terperangkap, tiba-tiba Kairi masih mau lebih. Mulai di bulan utama, 1-1, dan ternyata double kill didapatkan cewek. Ini bencana, lo terbuka, tapi bloody hand, triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk, dia bisa disumbangkan. Apakah bakal coba di ace? Oh my god, ini cukup berbahaya. Best terbuka dengan sangat bebas. Para pemain tim RQ Hoshi, tersisa 2. Fokus ke base-nya. Ini bencana untuk RQ Hoshi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan, apakah Deden Sevrom RQ Hoshi, tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama,